Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Fikih sholat bagi orang sakit. A. Ketentuan sholat bagi orang sakit. Sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Sholat itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya, sehingga sholat wajib kita dilaksanakan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat itu wajib dilakukan dalam keadaan apapun. Bahkan orang yang sedang sakit tetap wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan amalan ibadah yang pertama kali akan dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, boleh juga keadaan duduk atau berbaring. Mari kita simak materi selanjutnya. Selanjutnya, sholat dengan cara duduk. Orang yang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat dengan cara berdiri, ia tetap bisa melakukan sholat dengan cara lain. Cara pertama yang ditentukan dalam ajaran Islam ialah dengan duduk iftirosh. Yang kedua, duduk iftirosh yaitu posisi duduk di antara dua sujud. Rukun dan bacaan sholat bagi orang yang sedang sakit sama seperti sholat biasa, hanya saja dilakukan dengan gerakan-gerakan berikut ini. Yang pertama, cara duduk yang pertama. Duduk menghadap kiblat dengan posisi duduk iftirosh, duduk di antara dua sujud, kemudian membaca niat untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, takbiratul ihram, dengan mengangkat kedua tangan serta membaca takbir. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek Al-Quran. Mengerjakan ruku dengan cara menundukkan badan ke depan dan membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang kedua, i'tidal, dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, posisi kepada tegak dan membaca tasbih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdul samawati wa mil'a sita min syai'in ba'. Sujud dengan cara yang sama seperti pada surat biasanya, kemudian membaca doa Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk di antara dua sujud dan duduk di tahiyat awal posisinya sama. Duduk tasyahud akhir dengan membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi. Selanjutnya, sholat diakhiri salam dengan menolehkan wajah ke kanan lalu ke kiri, diiringi dengan ucapan salam. Cara duduk yang kedua. Pertama, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu. Ruku dengan meletakkan tangan di lutut sambil menundukkan kepala. I'tidal dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga seraya membaca takbir dan doanya. Selanjutnya itu sujud dengan menundukkan kepala dan badan lebih rendah dari ruku. Duduk di antara dua sujud, posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat dengan posisi tangan di atas paha. Duduk tasyahud akhir, membaca doa tasyahud dan sholawat atas Nabi, posisi badan dan kepala tegak menghadap kiblat. Selanjutnya dengan posisi tangan di atas paha lalu ucapkan salam. Tata cara sholat bagi orang sakit. Posisi duduk. Kami akan memperagakan tata cara sholat bagi orang sakit posisi duduk. Pertama, niat dalam hati, posisi duduk menghadap kiblat jika memungkinkan. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca doa iftitah jika memungkinkan, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Selanjutnya yaitu ruku, membungkukkan badan semampunya sambil meletakkan tangan di atas lutut, lalu membaca doa ruku. I'tidal dan lalu membaca doa i'tidal. Sujud, membungkukkan badan lebih rendah dari posisi ruku, dengan kedua tangan tetap bertumpu pada lutut lalu membaca doa sujud. Duduk di antara dua sujud lalu membaca doa.
Takbir untuk rakaat selanjutnya, gerakan sama seperti rakaat pertama. Diakhiri dengan tahiyat akhir, membaca doa tahiyat akhir lalu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tata cara sholat bagi orang sakit posisi duduk. Selanjutnya tata cara sholat bagi orang sakit posisi berbaring. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dalam keadaan apapun. Sholat tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan perjalanan jauh maupun dalam kondisi sakit. Dalam Islam ada rukhsah atau keringanan bagi orang yang sedang sakit. Kami akan memperagakan tata cara sholat bagi orang sakit posisi berbaring. Niat dalam hati posisi berbaring jika memungkinkan. Sandaran ditinggikan, tidak harus menghadap kiblat. Yang kedua, takbiratul ihram, membaca takbiratul ihram. Kemudian dapat langsung membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Yang ketiga, ruku, takbir untuk ruku, gerakan kepala semampunya sebagai isyarat ruku, lalu membaca doa ruku. Yang keempat, i'tidal, sambil mengangkat tangan diletakkan di atas kasur, lalu membaca doa i'tidal. Yang kelima, sujud, gerakan kepala semampunya sebagai isyarat sujud pada posisi berbeda dari ruku, lalu membaca doa sujud. Keenam, duduk di antara dua sujud, membaca doa duduk di antara dua sujud. Tujuh, sujud seperti sujud sebelumnya. 8, takbiratul ihram, gerakan sama seperti rakaat pertama. Selanjutnya tahiyat akhir, membaca doa tahiyat akhir lalu salam. Yang ke-10, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.